sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para ustaz, para hujaj, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Mulyadi. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali bersama untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Rasanya lama banget saya nggak ketemu bapak-bapak dari tahun kemarin ya. Sekarang udah tahun 1446. Terakhir ketemu kita 1445 kemarin rasanya. Tahun kemarin nih kita baru ketemu lagi sekarang tahun ini. Alhamdulillah masih Allah berikan kita nikmat iman Islam, Allah berikan kita umur yang panjang dan barokah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri ini Allah berikan kita di tahun yang akan datang, di kedepannya Allah berikan kita kemampuan untuk istiqomah, Allah berikan kita kemampuan untuk mengalahkan hawa nafsu, Allah berikan kita juga kemampuan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang lalu biarlah berlalu, mudah-mudahan tahun lalu dosa-dosa kita juga sudah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita malam hari ini melanjutkan surah Az-Zumar ayat 45. Betul ya? Surat Az-Zumar. Oh, belum lewat udah. Surah Az-Zumar yang akan kita baca ini surah Az-Zumar ayat 54. Di ayat sebelumnya, ayat yang sudah kita bahas, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ini adalah ayat yang turunnya kepada asbabun nuzulnya, ini turunnya kepada seorang budak yang namanya Wahsy. Sedikit mengulang pelajaran kita yang lalu. Wahsy ini seorang budak yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi yang paling Nabi cintai. Ayat ini turun untuk mengajak
supaya orang-orang yang punya dosa besar, orang-orang yang ahli maksiat, bahkan maksiatnya bukan hanya sekedar maksiat kecil-kecil, tapi ya bunuh, ya zina, ya minum minuman keras, janganlah kalian putus asa terhadap kasih sayang Allah. Dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa-dosa, semuanya dosa Allah ampuni. Tapi dosa yang namanya dosa syirik itu tidak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah. Dia tidak menyembah Allah, tapi menyembahnya Tuhan selain Allah. Namanya ada sekutunya Allah yang dia sembah. Mati belum tobat, artinya belum masuk Islam, ya udah habis dah, tamat riwayatnya. Kalau mati dalam keadaan syirik atau dalam keadaan kafir musyrik, Allah tidak akan Allah ampuni dosa yang namanya dosa syirik. Tapi dosa selain syirik Allah ampuni untuk orang-orang yang bertaubat. Jamaah rahimakumullah, pernah saya sampaikan kemarin ada 4 orang. Ada 4 orang ini. Yang pertama, orang Islam, dia melakukan dosa-dosa, kemudian bertobat meninggal. Nah, kira-kira tempatnya di mana nih yang ini? Tempatnya di mana nih? Udah tobat, orang Islam udah tobat, tempatnya di mana? Sorga pasti dah, udah tobat, namanya orang Islam juga. Kemudian yang kedua, ada orang Islam, dia melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa, belum sempat taubat, tapi dia orang Islam. Ditanya iman kepada Allah, iman gak? Iman. Kepada Nabi Muhammad, iman. Kalau ada hari akhir, percaya saya dah hari akhir. Tapi kerjaannya maksiat mulu, sholat kagak pernah, orang ditawokin mulu misalnya. Tapi dia nggak bertaubat, belum sempat dia bertaubat, meninggal. Tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Cuma karena ada keimanan, ada keyakinan dia kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga pada akhirat, ada cahaya iman, maka nanti sampai batas waktu tertentu Allah angkat ini. Allah angkat. Kenapa? Karena iman itu, saudara, iman itu meskipun kecil tetap akan terlihat. Tetap akan terlihat. Oleh karenanya dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan, La yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya itu ada sedikit, meskipun sedikit, iman. Meskipun sedikit tapi dia ada keimanan. Meskipun sedikit tapi dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, masuk surga. Walaupun digergaji dulu, tabokin dulu sama malaikat, masuk surga. Tapi entar dicuci dulu, disiksa, kemudian batas waktu yang sudah tentukan akan Allah angkat. Ini yang model orang yang kedua nih. Kemudian ada model orang yang ketiga. Model orang yang ketiga ini orang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada Nabi Muhammad. Tapi di akhir hayatnya, ya sebulan lagi dah dia pengen meninggal, ternyata dia taubat, dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lafaz syahadat itu yang isinya tauhid, la ilaha illallah, dan juga persaksian bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini lafaz bukan sembarang lafaz, kalimat bukan sembarang kalimat. Ini kalimat yang bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Orang kafir kalau sudah menyebutkan ini, hapus dosa-dosa semua. Termasuk Wahsy yang membunuh paman Nabi, yang zina, yang maksiat, yang dia minum minuman keras. Itu begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kehapus semuanya. Dosa-dosanya kehapus. Orang-orang kafir mengucapkan ini akan terhapus dosa-dosanya karena dia sudah masuk iman. Namanya nih kalimah thayyibah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya saya suka heran, ada orang tahlil la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kan ada tuh di tahlil ya, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ada orang tahlil, ini kalimat bukan sembarang kalimat, ini kalimat
kalimat yang bisa menghapus dosa-dosa orang kafir. Orang kafir aja bisa terhapus dosanya karena dia udah iman. Gimana mungkin gara-gara tahlil kita disebut orang yang kafir? Maksudnya orang yang nuduh kita. Orang yang nuduh kita kafir katanya, orang yang tahlil bid'ah, yang tahlil katanya kafir, yang tahlil katanya gimana orang la ilaha illallah ini orang kafir aja jadi iman. Gimana mungkin kita yang udah iman gara-gara la ilaha illallah tahlilan maksudnya makan berkat kemudian jadi kufur, gimana urusannya itu? Kan logikanya kagak masuk. Emang orang kalau kagak ngaji begitu, makanya ngaji sih di YouTube. Ngaji nggak pernah ketemu sama gurunya. Orang Islam, orang kafir aja bisa jadi Islam, bisa jadi terhapus dosanya. Masa orang Islam gara-gara tahlilan doang dia sebut bid'ah, dia sebut kafir? Kan nggak logis. Lafaz la ilaha illallah atau syahadatain syahadat ini bisa menjadikan orang yang tadinya ingkar terhapus dosanya kemudian jadi iman. Nah, kira-kira model yang ketiga tempatnya di mana nih? Tempatnya di mana? Sorga. 1, 2, 3 akhirnya endingnya, kalau kata bocah sekarang, endingnya sorga. 1, yang muslim tobat. 2, yang muslim dia maksiat belum sempat tobat. 3, orang kafir tobat. Tempatnya terakhir nanti tetap di sorga semuanya. Nah, ada model yang keempat. Model yang keempat ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, ingkar kepada Al-Quran. Asal dia dengar Quran pokoknya pengen ngelawan aja, nentang aja. Dia meninggal nggak tobat kepada Allah, maka ini tempatnya di neraka. Kenapa? Karena dia sudah menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia nyembah selain Allah, ya dia nyembah pohon beringin, dia nyembah macam-macam patung-patung, itu tidak akan Allah ampuni kalau nggak tobat. Tapi kalau tobat tetap masuk kelompok yang ketiga tadi, kalau tobat. Tapi kalau nggak tobat, meninggal, nah Allah tidak akan ampuni dosa yang seperti ini. Kembali kepada permasalahan ayat, masalah atau bahasan pada ayat 53. Dosa-dosa selain syirik itu pasti Allah ampuni. Dosa-dosa selain musyrik itu Allah ampuni. Oleh karenanya janganlah putus asa orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Jangan putus asa. Orang yang melakukan maksiat-maksiat jangan putus asa terhadap kasih sayang atau rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Kalau sudah Allah berikan ampunan, kalau sudah Allah berikan rasa sayangnya atau rahmatnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Ini bukti bahwa rahmat Allah itu lebih banyak dibanding murkanya. 3:1 tadi saudara. 3-3-nya kan surga. Yang masuk neraka cuma yang model keempat doang, cuma satu model itu. Berarti rahmat Allah itu mengalahkan murka Allah. Ini yang perlu kita tegaskan supaya kita nggak sedikit-sedikit ngamuk sama orang, nggak sedikit-sedikit anti sama orang. Karena Allah Maha Pengampun. Allah aja Maha Pengampun, masa kita dikit-dikit ngomel sama orang. Allah aja Maha Pemaaf, masa kita dikit-dikit mengkafirkan atau membid'ahkan orang. Padahal Allah Maha Pengampun. Selama dalam perjalanan hidup dan dia masih mau istighfar, masih mau taubat, insya Allah itu akan Allah ampuni dosa-dosanya. Kita kan sering baca doa itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun. Afuwun itu afwan. Afwan itu artinya maaf. Afuwun itu artinya orang atau zat yang demen memberi maaf. Hobinya memaafkan. Allah itu punya hobinya memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau tuhibbul afwa, hobi memaafkan, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Jangan berikan atau jangan berikan gambaran-gambaran kepada saudara-saudara kita. Jangan berikan gambaran-gambaran tentang murkanya Allah, jangan. Tapi justru ajak saudara-saudara kita yang masih belum kembali, ini ajak supaya mau kembali kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penyayang.
supaya tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Pada ayat yang berikut ini 54, ayat yang 54 ini kemudian dilanjutkan supaya imbang antara optimis Allah mengampuni dan juga satu sisi selain optimis ini satu sisi harus juga merasa khawatir jangan-jangan Allah nggak ngampunin. Itu harus seimbang juga. Jadi jangan terlalu roja, namanya mengharap. Jangan terlalu mengharap atau jangan terlalu banyak rojaknya. Allah maha pemaaf, Allah maha pemurah, maksiat terus akhirnya nggak boleh juga begitu. Terus bagaimana? Harus punya rasa takut juga, khauf namanya. Rasa takut ini juga harus dimunculkan karena Allah maha kuasa juga untuk memberikan, untuk melaksanakan sifat adilnya. Ada dua sifat yang biasanya Allah berikan, Allah gunakan untuk bermuamalah atau untuk berhubungan dengan hambanya. Yang pertama sifat Rahman, Rahim atau Rahmat. Sifat Rahmat, sifat Rahman, Rahim, sayangnya Allah ini Allah berikan biasanya di dunia. Tapi boleh jadi Allah juga memberikan sifat adil. Allah mewujudkan sifat adil. 3 model yang pertama tadi, 1, 2, 3. Orang muslim taubat, orang muslim gak sempet taubat, meninggal, orang kafir taubat. Ini 3 model ini Allah berhubungan dengan 3 model orang ini dengan sifatnya, yaitu sifat rahmat, sifat sayangnya Allah pada dia. Tapi untuk model yang keempat, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, gak mau iman kepada hari akhir. Ini Allah bermuamalah atau berhubungan dengan yang model keempat bukan dengan rahmatnya, tapi dengan adilnya Allah, dengan sifat keadilan. Jadi kalau udah sifat adil tegas sudah. Kalau Allah tegakkan keadilannya, udah ampun dah kita. Kalau Allah tegakkan keadilannya, nggak akan ada yang lolos dari pengadilan Allah, tuh nggak akan ada. Contoh begini Pak, kalau mau adil nih, kalau ditegakkan keadilannya, kita kan umur, contoh, mau pikir umur berapa Om? 46. Harusnya 46 kan udah nerima nikmat terus ya. Harusnya ibadahnya 46 tahun juga. Kalau mau adil lah ya, kalau mau adil. Adil kan artinya seimbang. Yang umurnya 50 ya sholatnya 50 tahun juga. 50 tahun harus khusyuk terus itu. Nggak boleh kemana-mana. Tapi oleh Allah dibiarin aja. Oleh Allah tetap Allah kasih nikmat. Ini namanya Allah berhubungan dengan orang-orang muslim, Allah berhubungan dengan hamba-hambanya dengan dasar atau atas dasar rahmah, atas dasar sayangnya Allah. Tapi kalau Allah berhubungan dengan dasar adil, habis kita dah, habis semuanya. Mana sholat ingat Allahnya takbiratul ihram doang, Allahu Akbar, nanti ingat Allahnya lagi pas salam, assalamualaikum, udah rapi ya. Ingatnya begitu doang, tengah-tengahnya lupa semuanya. Kalau itu mau dihitung, kalau itu mau dihisap, lihat mana bagian mana nih sholat yang khusyuk, ternyata nggak khusyuk semua sholat kita nih, habis kalau Allah tegakkan keadilannya. Karenanya Allah di sini mewujudkan sifatnya di dunia untuk orang-orang muslim, Allah mewujudkan sifatnya sifat rahmah. Tapi nanti di akhirat sangat mungkin Allah mewujudkan sifatnya sifat adil namanya. Ini yang berat. Oleh karenanya kita harus senantiasa mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah. Karena tanpa rahmat, tanpa ridho, itu ibadah-ibadah kita aja sangat kurang. Nggak bisa kita membandingi atau menyamakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, nggak bisa. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wa anibu, irji'u maksudnya kembalilah. Wa anibu ay irji'u, kembalilah ila rabbikum kepada Tuhan kalian. Wa aslimu, dan masuk Islamlah.
Maksud Islam itu apa? Akhlisul amala, maksudnya bersihkanlah perbuatan atau bersihkanlah amalmu hanya karena Allah, lahu, hanya karena Allah. Min qabli ayyatiyakumul adzabu, sebelum datang kepada kalian apa al-adzabu, siksa, tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak bisa ditolong, biman'ihi, dengan mencegah siksa, illam tatubu, jika kalian tidak bertobat. Ini bandingannya dengan ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dilanjutkan oleh ayat ini, meskipun betul Allah Maha Penyayang, betul Allah Maha Pengampun, tapi tetap ayo balik, ayo kembali kepada Allah, ayo kita menuju Allah. Artinya jangan nunggu mati atau jangan nunggu sekarat baru taubat, jangan. Ayo segera kita kembali kepada Allah. Tabayatubu taubatan itu artinya sama dengan anabayunibu inabatan, artinya kembali. Kembali itu artinya kita habis dari mana-mana, Pak. Kalau namanya orang pulang kan berarti habis dari mana-mana ya. Ada yang habis dari nyawer, ada yang habis dari anjing, ada yang habis dari mana, pokoknya tempat teman-teman, pokoknya dari mana-mana. Ada yang di nggak kemana-mana tapi hatinya kemana-mana. Hatinya kelihatan di masjid tapi kemana-mana. Hatinya kelihatannya rapat maulid tapi sebenarnya bukan itu maunya, gitu. Ada kan, Allah tahu semua tuh. Jadi kemana-mana karena kita habis dari mana-mana. Kita nggak bersama Allah tapi kita habis dari mana-mana, bersama kepentingan kita, bersama dunia kita bersama hawa nafsu kita, dari mana-mana kita. Oleh karena kita dari mana-mana, kembalilah kepada Allah saja. Sholat kita hanya karena Allah, ngaji kita juga hanya karena Allah, puasa kita karena Allah, semuanya jangan karena siapa-siapa. Karena kemungkinan banyakkan umumnya orang itu emang dari mana-mana, nggak bisa dipungkiri. Umumnya ya, walaupun ada satu dua yang memang sudah ikhlas semua. Ini ikhlas semua di sini ya, ikhlas namanya juga. Kalau udah ikhlas semua, artinya udah murni semua, itu emang udah bersama Allah. Tapi kalau yang belum bersama Allah, emang dari mana-mana perginya, mainnya jauh banget. Oleh Allah dipanggil kembali, ayo kembali kepada Allah, bersama Allah saja, jangan kemudian mencampur adukan atau mencampurkan ibadah kalian untuk selain Allah, jangan. Ayo kembali kembali kepada Allah dan jangan menunggu siksa itu datang. Artinya siksa itu datang jangan menunggu nanti sampai sekarat baru mau taubat, jangan. Fir'aun saudara itu baru menyatakan aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun ini ketika nyawanya udah di tenggorokan. Bahwa amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dia baru bilang, udah kelep tuh Fir'aun, udah hampir habis ajalnya, udah baru ngaku iman. Nggak diterima oleh malaikat, nggak diterima oleh Allah, nggak diterima taubatnya karena sudah sampai tenggorokan. Orang yang mau bertobat tapi taubatnya itu bisa diterima itu kalau hatta yughargir, sehingga dia sampai tenggorokannya itu, nyawanya sampai di tenggorokan. Kalau sudah nyawa sampai di tenggorokan baru bertobat, nggak Allah terima. Tapi kalau sebelum itu lagi sakit, kemudian lagi dikasih cobaan-cobaan oleh Allah, akhirnya kembali kepada Allah. Astagfirullahaladzim, iya ya, dari kemarin dipanggil sama azan tapi nggak ke masjid-masjid. Astagfirullahaladzim, iya ya, dari kemarin dipanggil dengan ujian-ujian, dengan sakit, itu sebenarnya lagi dipanggil, saya belum juga balik ke sana ya. Astagfirullahaladzim, dipanggil dengan kesulitan-kesulitan sebenarnya kita supaya ngadu sama Allah, belum juga balik, kita belum juga kembali. Ini panggilan-panggilan sebelum siksa datang. Segeralah, buru-buru kembali kepada Allah sebelum siksa datang. Kalau siksaan udah datang, belum sempat taubat, alhamdulillah, itu udah akan
sudah tidak akan bisa lagi dihalangi dan tidak akan bisa lagi ditolong, nggak bisa dicegah lagi kalau sudah sampai ke akhirat nanti, sulit. Jamaah rahimakumullah, ini kembali kepada permasalahan tadi. Asal dosa-dosa orang yang bertaubat ini adalah dosa-dosa yang dia insafin dan dia bertaubat sebelum meninggal, itu Allah ampuni semuanya dan masuk surga pasti. Tapi kalau dia belum sempat bertobat, apalagi dosanya dosa syirik, Allah tidak akan ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Di ayat itu, di ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Betul, Allah mengampuni semuanya dosa. Ini untuk orang yang taubat. Termasuk dosa musyrik, Allah ampuni kalau taubat. Tapi kalau dosa musyrik dan dia belum sempat taubat, dosa syirik dia belum sempat taubat, maka Allah tidak akan bisa ampuni, tidak akan Allah ampuni. Nanti di akhirat ini, inilah yang dimaksud dengan adab atau siksa yang tidak bisa dicegah, yaitu siksa karena dosa menyekutukan Allah dan juga belum sempat bertaubat. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Wattabi'u dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, sebaik-baiknya sesuatu yang diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian, huwal qur'anu, yaitu Al-Qur'an, min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang kepada kalian siksa, baghtatan, secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak sadar, qabla ityanihi, sebelum datangnya siksaan itu, biwaktihi, pada waktunya. Bukan hanya taubat, bukan hanya kembali kepada Allah, tapi ikutilah Al-Quran. Di sini Imam Jalalain menafsirkan, ikutilah yang terbaik, ikutilah apa yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah. Ditafsirkan oleh Imam Jalalain, yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah itu adalah Al-Quran. Artinya dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran adalah penyempurna. Atau boleh juga artinya ikutilah yang terbaik dari Al-Quran. Boleh juga arti yang dimaksud ikutilah, laksanakanlah perintah-perintahnya. Di Al-Quran itu kan ada perintah-perintah ya Pak. Ada perintah sholat, perintah puasa, perintah sedekah. Di Al-Quran ada. Ikuti perintah-perintahnya. Tapi yang dijelaskan Al-Quran yang keharaman-haraman tentu jangan diikuti. Itu maksudnya ikuti perintahnya, tapi larangan-larangan atau keharaman-keharaman dalam Al-Quran tinggalkan keharaman-keharaman. Kalau Al-Quran itu menyebutkan bahwa riba itu haram, tinggalkan, jangan diikuti. Kalau Al-Quran itu menceritakan bahwa bakhil atau pelit seperti Qarun ini bakal membinasakan dia, maka jangan ikutin Qarun. Kalau Al-Quran menyebutkan tentang Fir'aun yang sombong, yang takabur, jangan ikuti. Memang kisah orang soleh di Al-Quran ada, kisah orang yang ingkar juga ada. Ikutilah kisah-kisah orang yang soleh, jangan ikuti kisah-kisah orang ingkar kepada Allah. Pengertian dari ikutilah Al-Quran, Al-Quran adalah ikutilah yang terbaik dari Al-Quran. Maksudnya adalah cerita-cerita yang terbaik, dan jauhkan cerita-cerita, jangan ikuti cerita-cerita seperti Qarun, Fir'aun dan lain sebagainya, jangan. Pengertian berikutnya yang dimaksud dengan yang terbaik dari Al-Quran, ikutilah yang terbaik dari apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Itu adalah ikutilah yang memang betul-betul digariskan Al-Quran. Jangan ikutin keringan-keringanannya. Yang mantep ikutin. Yang kira-kira dalam kondisi normal mantep itu ikutin. Jangan mengikuti
yang dalam keadaan yang tidak normal. Maksudnya begini Pak, darah bangkai misalnya, kemudian daging babi, itu halal apa haram kira-kira? Halal apa haram? Haram. Memang udah qot'i, udah pasti itu innama hurrima alaikumul maitatu waddamu, memang diharamkan yang namanya bangkai, daging babi, itu semua diharamkan kan. Tapi ada pengecualian, ada rukhsah. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya orang yang dalam keadaan terdesak. Orang yang dalam keadaan terdesak, famanitturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaih. Kalau orang dalam keadaan terdesak, dia bukan pemberontak atau bukan orang yang memang sedang bikin kerusuhan terhadap orang-orang Islam, kemudian pengen makan lapar sekali, kemudian tidak ada makan apa-apa, maka ini termasuk rukhsah namanya, boleh. Contoh, ada orang misalnya saudara dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan dia orang muslim. Dalam perjalanan nggak ketemu makanan sama sekali kecuali babi yang ada. Maka boleh dia makan itu babi. Kalau memang udah nggak ada makan lagi, andai dia nggak makan mati dah, maka boleh makan itu. Namanya kondisi darurat. Kondisi darurat diperbolehkan. Namanya rukhsah. Ikutilah yang keadaan azimah, itu artinya keadaan-keadaan yang memang normal, ikuti. Jangan ikuti yang rukhsah-rukhsahnya. Maksudnya jangan cuma ambil dalam Al-Quran keringanan-keringanan aja, ambil rukhsahnya aja. Rukhsah apa? Rukhsah sholat qashar lah, nggak kemana-mana sih qashar. Atau rukhsah apa? Boleh makan darah marus. Boleh makan darah itu kalau rukhsahnya ada nggak? Ada rukhsahnya, tapi jangan ambil rukhsahnya, ambil yang benar-benar yang memang hukum normal. Kalau dalam keadaan terpaksa baru ada rukhsah, itu ada keringanan itu. Yang terbaik dari Al-Quran, maksudnya ambillah yang terbaik dari Al-Quran, itu adalah yang dalam keadaan normal dan yang sudah qot'i atau pasti. Adapun rukhsah itu sebisa mungkin yaitu kalau tidak dalam keadaan normal, ya memang nggak boleh digunakan. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal boleh. Tapi dalam keadaan terdesak, boleh kita menggunakan rukhsah. Salat qashar, kemudian salat jama', enggak jumatan, itu juga ada rukhsahnya semuanya. Semuanya ambil yang terbaik. Maksudnya lakukanlah amalan-amalan agama secara sempurna. Nanti kalau udah terdesak, ada kesulitan atau ada kondisi darurat, baru boleh ngambil rukhsah begitu. Jangan ngaji apa Pak? Ngaji sholat, aku pengen nyari rukhsahnya. Ngaji sih nyari rukhsahnya. Ngaji apa Pak? Ngaji bab puasa. Yang dipelajari apa? Rukhsahnya aja puasa, rukhsahnya jangan. Jadi ngaji, ibadah, ambil yang sempurna. Ambil yang sempurna, nanti dalam kondisi darurat baru boleh kita mengambil rukhsah. Ini pengertian pertama dari ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah sebaik-baiknya yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Ikuti yang pasti-pasti, yang qot'i, jangan mengambil hanya rukhsah saja, jangan. Ikuti yang memang sudah pasti, jangan ikuti yang mansukh. Ikuti yang memang teladan terbaik, jangan ikuti teladan buruk yang diceritakan dalam Al-Quran, jangan. Ini pengertian pertama. Pengertian yang kedua, ada juga ulama tafsir, selain Imam Jalalain, ini ada yang menafsirkan, ikutilah yang terbaik yang diturunkan atas kalian. Maksudnya yang terbaik yang diturunkan atas kalian itu maksudnya adalah Al-Quran. Itu berarti orang-orang, semua orang, termasuk orang-orang sebelum Nabi Muhammad, ini punya kewajiban untuk iman kepada Nabi Muhammad kalau ngalamin Nabi Muhammad. Kalau dia masih dalam keadaan hidup dan Nabi Muhammad sudah
diutus menjadi nabi, sudah menerima wahyu, maka wajib mengikuti Nabi Muhammad. Ini maksudnya ikutilah yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian dari Tuhan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeta namanya pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah ini seorang pendeta yang saat Rasulullah dengan Siti Khadijah ini lapor, Rasulullah dengan Siti Khadijah ini menceritakan kejadian bukan dengan Siti Khadijah, dengan pamannya. Pendeta Buhairah dengan Rasulullah dengan pamannya melakukan perjalanan ke Syam pada waktu itu. Syam itu sekarang ya wilayah Suriah, kemudian Yordan itu Syam dulu sebutannya, Palestina itu termasuk Syam. Tapi di tengah perjalanan belum sampai Syam, ini bertemu dengan pendeta namanya pendeta Buhairah. Tanyain sama pendeta, siapa ini? Ini anak saya, kata Abu Thalib. Enggak mungkin, dia anak yatim. Nah, kau tahu? Enggak mungkin, jangan ngaku-ngaku anak. Nah, ini anak yatim. Kau tahu? Iya, ini adalah calon nabi, kata pendeta. Dibukain tuh kitab Taurat. Dibukain kitab Taurat tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah. Waktu itu usia Rasulullah masih belasan, belum 17, masih sekitar 12 atau 13 tahun. Bohong kalau ini anak, enggak, dia anak yatim. Ini tanda-tanda yang disebut Taurat bahwa dia sudah meninggal ayahnya, sudah tinggalkan juga ibunya, dan dia tinggal dari Mekah. Dia lahir di sana, dari arah sana, maksud dari arah Mekah, disebutkan Taurat. Oleh pendeta Buhairah ini kemudian disuruh pulang, jangan lanjutkan ke Syam. Kalau ketahuan oleh orang-orang Yahudi maka dia akan dibunuh. Dan pendeta Buhairah bilang pada Abu Thalib, seandainya saya masih hidup ketika anak ini menerima wahyu, maka saya akan beriman kepada dia dan akan menjadi pembelanya. Karena apa? Karena memang diwajibkan, saudara. Orang diwajibkan, bukan hanya para pendeta atau bukan hanya orang-orang umum, awam, para nabi itu sudah diambil sumpahnya oleh Allah. Para nabi diambil sumpahnya oleh Allah bahwa ketika Nabi Muhammad nanti datang, maka mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad dan juga akan menolong Nabi Muhammad. Itu ada dalam surah Ali Imran ayat 81. Saya bacakan ayatnya. Ini ayat namanya ayat mitsaq. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa inna ma'akum minasyahidin. Itu para nabi diambil sumpahnya supaya menjaga amanat untuk menjalankan hikmah, menjalankan kitab-kitab Allah. Ini amanat pertama. Amanat kedua, para nabi sebelum Nabi Muhammad ini juga diangkat perjanjian, disumpah juga harus berikrar bahwa nanti ketika datang seorang rasul musaddiqun lima ma'akum, rasul yang membenarkan Taurat, yang membenarkan Injil, yang membenarkan Zabur, membenarkan syariat-syariat Nabi Ibrahim, suhufnya Musa dibenarkan. Kalau datang nabi terakhir ini, maka kalian harus mengikutinya, beriman kepadanya dan harus menolongnya. Janji atau baiatnya para nabi diangkat oleh Allah. Para nabi harus berikrar. Aqrartum, bagaimana kalian setuju? Berikrar. Aqrarna, kami setuju. Para nabi ini termasuk kena taklif atau kena kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad kalau menangi, kalau bahasa Jawanya menangi, kalau dia ngalamin Nabi Muhammad, kalau dia masih hidup ketika itu, ketika Nabi Muhammad diberi wahyu, dia masih hidup, maka punya kewajiban iman kepada Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad, dan termasuk dia jadi anak buahnya Nabi Muhammad. Maksudnya iman kepada Nabi Muhammad ya jadi umatnya. Ini janji yang Allah angkat kepada para nabi. Dan itu pun nabi. Dan ini berlaku untuk orang umum. Apalagi pendeta-pendetanya juga. Pendeta Bukhara yang tadi saya ceritakan.
dan juga orang ahlul kitab pada umumnya yang tahu Taurat itu kalau ngalamin Nabi Muhammad maka wajib menjadi umat Nabi Muhammad dan juga wajib menolong Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, ini janji amitsaq yang disebut di sini perjanjian antara Allah dengan para nabi. Ini diangkat dan seluruh nabi menjawab aqrarna, kami setuju, kami berikrar bahwa andai kami masih hidup kami akan mengikuti Nabi Muhammad, iman dan menjadi umatnya dan akan menolongnya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, jika Nabi Musa itu masih hidup, lama wasa'ahu illa tibai, kata Rasulullah. Kalau Musa itu masih hidup sekarang, maka dia nggak butuh apa-apa kecuali jadi pengikutku, kata Nabi Muhammad. Nabi Musa itu nabi yang paling diagung-agungkan, nabi yang paling diandelin oleh Yahudi itu ya. Nabi Musa andai masih hidup, kata Nabi Muhammad, di masaku, maka dia nggak pengen apa-apa kecuali jadi umatku doang. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini juga berlaku bukan hanya untuk Nabi Musa, untuk seluruh nabi, saudara. Andai ada nabi masih hidup pada masa Nabi Muhammad menerima wahyu, maka wajib iman, artinya jadi umat Nabi Muhammad, dan juga wajib menolong Nabi Muhammad. Menolongnya maksudnya bagaimana? Kalau dia dakwah, kalau dia syiar, atau dia punya mukjizat, maka syiarnya, mukjizatnya, dakwahnya ini untuk menguatkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, untuk menguatkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma itu doang. Mukjizat-mukjizat yang diberikan ini untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Emang ada Ustaz nabi yang masih hidup sampai sekarang? Ada. Nabi siapa, Pak? Nabi Khidir. Terus Nabi Isa. Ada lagi nggak? Nabi Daud udah wafat. Satu lagi, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Khadir atau Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan Nabi Isa. Nabi Isa ini di langit. Nabi Isa nanti akan turun kemudian ikut menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena memang wajib. Dia masih hidup ketika Nabi Muhammad, Nabi Isa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, ya ada di langit, berarti iman kepada Nabi Muhammad, ikut jadi umatnya Nabi Muhammad. Nanti ketika turun juga akan iman kepada Nabi Muhammad dan akan jadi pengikutnya Nabi Muhammad bersama Imam Mahdi, nanti bersama Imam Nabi Isa. Nah, Nabi Khadir, Nabi Ilyas, ini dua nabi. Nabi Khadir ini biasanya di laut, Nabi Ilyas ini biasanya di daratan. Dua ini masih hidup juga. Satu riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ilyas. Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Nabi Ilyas itu tinggi putih, saudara, tinggi putih, dan menyatakan iman kepada Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Tapi jarang orang lihat Nabi Ilyas. Kalau Nabi Khadir kemungkinan banyak cerita orang, bukan, tapi ada cerita, kita pernah dengar cerita para wali ketemu dengan Nabi Khadir, tapi dengan Nabi Ilyas jarang. Dua nabi ini, Nabi Ilyas dan Nabi Khadir, ini tiap Arafah ketemu di padang Arafah. Tiap hari Arafah ini diwukuf sama-sama ketemu di sana. Cuma jarang-jarang orang yang tahu. Dan doanya itu yang suka kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah. Itu adalah doa dua orang nabi ini. Doa Nabi Khadir, doa Nabi Ilyas saat ketemu di padang Arafah 9 Dzulhijjah kemarin, itu ketemu berdua, pasti ketemu berdua dan menyampaikan atau membacakan doa ini. Nah, tiga orang nabi ini karena sudah diangkat perjanjian kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, dan kebetulan tiga orang nabi ini masih hidup ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, maka wajib iman, artinya jadi pengikut Nabi Muhammad. Maka tiga-tiganya inilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang juga merupakan kemuliaan umatnya. Jadi kita jangan sembarangan, orang kita umatnya Nabi Muhammad, umat terbaik, para nabi aja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, apalagi kita. Oleh karenanya dengan ngaji seperti ini, kemudian juga kita tahu keutamaan Nabi Muhammad SAW, kita tahu bagaimana sifat Nabi Muhammad yang maha pemaaf, sifat Nabi Muhammad yang akhlaknya sangat baik. Ini menumbuhkan semangat kita untuk terus menjaga iman dan Islam kita, untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan juga untuk berusaha terus istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Yang dimaksud di sini, ikutilah yang terbaik yang diturunkan oleh Allah. Ini menurut pendapat yang kedua, yang terbaik di sini yang dimaksudnya adalah ikutilah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Al-Quran pun adalah yang terbaik dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ikuti yang terbaik sebelum datang kepada kalian siksa yang datangnya tiba-tiba. Memang siksaan itu pasti datangnya tiba-tiba. Kita sering dengar berita bencana kapan turunnya subuh misalnya, atau kadang-kadang sebelum subuh orang lagi pada lelap, orang lagi pada lalai, lagi pada nggak ingat. Sebelum datang itu semua, kita dalam keadaan normal, buru-buru ingat pada Allah, buru-buru kembali kepada Allah. Fabadiru qabla an taqulu, fabadiru maka segeralah kalian bertaubat, segeralah kalian memilih Al-Quran atau mengikuti Al-Quran qabla an taqulu ya hasrata. Ini ayat berikutnya, an taqula nafsu ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. An taqula nafsun ya hasrata wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.